Oke, Andika Palreza. Apakah muatan positif dan muatan negatif dapat bergerak di dalam kapasitor? Bisa, Pak. Gimana caranya? Kalau kamu bisa, gimana caranya? Gimana caranya? Satu. Apa? Tidak bisa bergerak, Pak. Nah, kalau dia bisa bergerak, Karena dia bisa bergerak gimana? biar dia bisa bergerak. Biar dia bisa bergerak gimana caranya? Ditaruh konduksi pada ujung-ujung kaki, Pak. Apa dia konduksi itu? Apa dia konduksi itu? Nggak tahu ya. Iya, Pak. M. Aziz Al-Hadi. Berapa NIM-nya M. Aziz Al-Hadi? 09. Terus? 01. Kuat dikit suaranya. 0901. Terus? 0901. Halo? Ya, Pak. Berapa NIM kau? 09. Terus? 01. Yo. 13. Terus? 82. 02. 13. 82 apa 02? 82. 82 terus? 02. 02? 51. 51? 02. Oke. Aziz Al-Hadi. Ya, Pak. Tadi katanya muatan positif atau muatan negatif tidak bisa bergerak di dalam kapasitor. Ya, Pak. Nah, biar dia bisa bergerak, bagaimana caranya? Kita... Supaya dia bisa bergerak. Bentar, Nak, ya. Kita stop dulu ya. Bentar ya. Ya, Pak. Oke. Jadi tadi ada mahasiswa KP, janji jam 8, datang jam 9. Saya tidak senang mahasiswa model begitu. Kita lanjutkan. Tadi siapa tadi? Saya, Pak. Tadi apa tadi soalnya? Soalnya tadi, Oh ya, bagaimana muatan positif atau negatif itu bisa bergerak di dalam kapasitor tadi? Aziz Al-Hadi, kenapa muka kau tutup itu? Kau tidak sopanian, kau kick kau dari kelas aku. maaf, Pak. Ini siapa mukanya yang nggak ada ini? Saya kick ini.
Rahmat Juliansa, saya keluarkan dari kelas saya nih. Ya, Pak. Webcam saya rusak, Pak. Nggak kate urusan. Saya paling nggak senang. Sudah berkali-kali saya bilang. Oke, Ajis, bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Oke, 0 nilai kamu. Oke, Mudrik Hugo Bamakerti. NIM-nya berapa? 09 Terus? 011 Oke. 38 Terus? 20 25 Oke. 134. Nah, nama lengkapnya tadi Mudrik Hugo Bamakerti. Oke, Mudrik Hugo Bamakerti. Iya, Pak. Sekarang, apa itu kapasitansi? Kapasitansi adalah suatu kapasitor untuk menampung muatan elektron, Pak. Salah. Apa itu kapasitansi? Kemampuan, Pak. Apa Dari- itu kapasitansi? Kemampuan dari kapasitor untuk menampung muatan. Muatan apa? Muatan elektron, Pak. Bukan proton. Bukan, Pak. Berapa besar muatan elektron? 1 kolom. Berapa besar muatan elektron? Satu 6,2, Pak. Salah. Berapa besar muatan elektron? Min 1,602 dikali 10 pangkat 16. Itu muatan elektron atau satuan? 1, Pak. Salah. Muatan elektron itu berapa? 1 kolom. Salah. Itu satuan. Kolom itu satuan muatan elektron. Muatan elektron itu berapa? Berapa Min muatan 1, Pak. elektron? Nggak tahu. Satu 1,6, Pak. Dikali 10 pangkat min 19. Salah. Muatan elektron itu satuannya adalah kolom. Ya berapa muatan? Ya tergantung. Kalau dia 10 kolom. Ada 100 kolom. Ya kita udah tahu berapa muatan dia. Kalau satu kolom setara berapa elektron, nah itu lain. Satu kolom sekian elektron. Tapi muatan elektron tuh ya berapa? Ya sebanyak kolom yang dia sanggup tampung. Kalau dia ada 100 kolom, ya kali kebayang 100 dikali sekian tadi. Itu satu kolom sama dengan sekian. Tapi muatan elektron adalah kolom. Nah 100 kolom, 5 kolom.
1000 kolom. Baik, Pak. Cynthia Anggraini. Bentar, saya tulis dulu namanya. Cynthia Anggraini. Berapa poundingnya Cynthia? 090 Terus? 11 Terus? 38 Terus? 20 20? 25 25? 116 Pak. 116. Oke, Cynthia Anggraini. Oke, Cynthia Anggraini ya. Oke. Bagaimana rumus hubungan antara muatan elektron, nilai kapasitansi, dengan tegangan? Q sama dengan CV. Q sama dengan? Q sama CV, dengan? Pak. Apa? Q sama dengan CV. Oke, Q itu apa? C itu apa? P itu apa? Q itu muatan elektron dalam C. C itu nilai kapasitansi dalam V. Dalam Kalau P. V-nya itu Sebentar. ya Nilai kalau kapasitansi dalam? V, Pak. Hah? C F sama dalam dengan? F, dalam nilai F, kapasitansi dalam F. Dalam F. Oke, terus? Kalau V besar tegangan dalam V. Oke. C itu apa? F itu apa? P itu apa? Bahasa Inggrisnya? Kalau apa Pak? C Pak ya. Ya. C itu faradans, kalau V itu volts. F itu apa? Faradans. Farad. Kalau Ya farad. C, Kalau V itu kalau volt. C. Satuannya apa C itu? C itu kolom Pak. Kolom. Oke. Ya. Kemudian Krishna Agustini. Bentar ya. Saya tulis nama dulu. Krishna Agustini. NIM-nya berapa Krishna? 0901 0901 terus 13 13, oke. 8202 Oke. 251 Oke. 22. 22. Krishna Agustini. Oke ya. Nah, sekarang jadi kalau ada suatu plat metal yang saya potong dengan panjang kali lebar dan saya letakkan pada jarak tertentu dan saya isi bahan tertentu di antara keduanya. Nah, itu jadi apalah barang itu? Akan menjadi apa barang itu? Kapasitor, Pak.
Jadi kapasitor. Kapasitor ya. Nah, sekarang A itu apa? A itu apa? Luas area. Luas area. Terus selain A, kemudian ada lagi T, apa T? Jarak, Pak. Jarak apa? Jarak apa itu? Hah? Jarak antar kedua plat mental. Oke, kemudian K itu apa K? Konstanta. Konstanta apa? Konstanta apa itu? Bahan dielektrik, Pak. Konstanta di elektrik. Jadi kita taruh apa dalam situ? Misalnya kita taruh gas. Jadi konstanta dari bahan gas. Kalau kita letakkan bahan misalnya plastik, ya berarti konstanta dari plastik. Ya. Kalau kita silikon, ya konstanta dari silikon. Jadi tergantung bahan yang kita letakkan di antara dua buah plat itu. Ya. Kalau kita letakkan udara, ya maka konstanta udara. Kalau kita letakkan aluminium, konstanta aluminium. Letakkan bahan keramik, konstanta keramik. Gelas, bahan gelas. Ya, jadi itu bahan-bahan yang sifatnya dielektrik. Ya, jadi bersifat dua elektrik. Ya. Jadi bisa menjadi isolasi, bisa menjadi konduksi, konduktor. Ya. Ya. Oke. Nah, tadi sudah. Sekarang Niko. Ah, Niko ini lengkapnya Niko, Pak ya? Iya, Pak. Udah kati panjang-panjangnya. Kati. Cuman cuma itulah nama kau tuh. Iya, Pak. Lemak kau ya. Biar mudah itu, Pak, panggil, Pak. Iya. Berapa NIM kau Niko? 090 090 terus 1138 38 terus 2025 yo 138. 138. Oke, Niko. Ya, Pak. Niko tinggal di mana, Niko? Di Sungai Kru, Pak. Kecamatan Sungai Kru. Musi Banyuasin. Oh, Musi Banyuasin. Kayu. Sumatera Selatan. Iya. Oke, Niko. Bagaimana rumus hubungan antara lebar plat metal, jarak di antara kedua buah plat, kemudian bahan dielektrik yang berada di antara keduanya? Bagaimana rumus hubungannya? C sama dengan 8 dikali 8,85 dikali 10 minus pangkat 12 dikali K alas K per tinggi. Mana alas kali tinggi? Bukan. T, Pak, itu, Pak. Bos. A itu bukan alas. Jarak ya, Pak. T itu, Pak. Oke. Sekarang saya tanya, Niko. Jika jaraknya semakin jauh, maka nilai kapasitansinya gimana? Makin kecil, Pak. Kalau jarak semakin jauh, nilai kapasitansinya semakin kecil. Ya. Kalau luas plat semakin saya lebarkan, semakin saya besarkan luas area platnya, maka nilai kapasitansinya akan besar juga, Pak. makin besar. Jadi kapasitansi berbanding lurus dengan luas area, berbanding terbalik dengan jarak di antara kedua buah plat. Ya? Iya. Nah, kalau nilai K itu kan tidak berubah-ubah sesuai dengan bahan yang diletakkan. Ya kan? Kalau dia bahannya apa, K-nya segitu. Ya.
Tapi yang bisa kita mainkan adalah luas area sama jarak di antara keduanya. Itu pengen membuat nilai kapasitasnya besar atau kecil, ya mainkan saja luas sama jarak. Ya, itu Niko ya. Ya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Kita lanjutkan ke Lukman Agus Dwiyono. Saya tulis namanya dulu. Lukman Agus Dwiyono. LUK ya. Oke, Q. Q, Pak. Lukman Agus Dwiyono. Dwiyono. Oke. NIM-nya berapa Lukman Agus Dwiyono? 090 190 terus? 1138 1138 terus? 2025 2025 terus? 148. 148 ya? Ya. Oke. Oke, Lukman Agus Dwiyono. Lukman Agus Dwiyono, tadi saya mau ngapain tadi? Lupa saya. Oh, mau ngunjuk soal. Ada. Oke, Lukman Agus Dwiyono. Sekarang biar kapasitansinya semakin besar, maka bahan dielektrik yang saya letakkan di antara kedua plat itu, yang paling bagus itu pakai bahan apa? Keramik, Pak. Kenapa pakai bahan keramik? Karena konstanta di elektrik, nilai konstanta elektriknya lebih besar. Lebih besar dari siapa? Lebih besar dari bahan yang lain. Bahan yang lain. Kamu tahu keramik itu macam mana bentuknya? Tahu nggak? Keramik itu gimana bentuknya? Gimana bentuk keramik? Halo, siapa tadi yang saya tanya tadi? Iya, Pak. Ya, gimana bentuk keramik? Nggak tahu ya? Nggak pernah lihat gerabah, nggak pernah lihat keramik di rumah-rumah kamu tuh ya? Yang dari tanah liat itu ya? Nggak pernah ya? Pernah, Pak. Guci-guci, pernah nggak? Iya, pernah, Pak. Nah, jadi dia tuh bahan itu dari ya seperti Ya. clay ya seperti tanah liat, Tanah liat. tapi dia dibakar dengan panas yang sangat tinggi, bukan kayak kita bakar pakai kayu bakar, bukan ya. Nah, sehingga dia sangat keras sekali bahan itu, ya, sangat keras sekali dan dia menyatu gitu, ya. Nah, sehingga dia mempunyai nilai kapasitansi yang sangat tinggi. Maka karena kapasitansinya besar, maka dia kalau dipasang di bahan antara kedua plat, maka dia akan menjadi kapasitor yang bagus. Ya. Jadi kebanyakan kapasitor itu dari keramik. Tapi sekarang kan orang sudah menemukan bahan-bahan yang tipis tapi dia kuat. Nah, itu kayak plastik, tapi bukan plastik, tapi dia seperti plastik. PVC, polietilen segala macam. Nah, itu dia bahannya tipis tapi dia kuat. Jadi polimer. Nah, orang sudah menemukan namanya sekarang polimer. Nah, polimer itu dia tipis tapi kuat. Nah, itu ditemukan orang ya. Nah, karena membuat keramik itu akan sulit prosesnya, panjang ya. Tapi dia paling bagus, nilainya paling tinggi. Ya. Oke. Tadi siapa namanya? Lukman. Siapa namanya? Lukman. Nanda Ayu Nursalina. Ya, Pak. Nanda Ayu Nursalina. Oke. NIM-nya berapa Nanda Ayu Nursalina? 09 Oke. 011 Terus
Terus 20, 25, kok 09? 011? 38, Hah? 20, Hah? 25, Terus? 130. Oke. Nanda Ayu Nursalina. Kalau 1 mikrofarad itu sebenarnya berapa farad? Satu mikrofarad sebenarnya berapa farad? Nanda, 1 mikrofarad sebenarnya berapa farad? Halo, ada nggak orang? 10 pangkat min 6, Pak. Kalau 1 nanofarad berapa farad? Berapa? 1 nanofarad? 10 pangkat min 9, Pak. Oke, kalau 1 pikofarad? Satu pikofarad berapa farad? 10 pangkat min 12, Pak. Oke, nah sekarang kalau saya punya sebuah kapasitor ya sebesar 1000 pikofarad. 1000 pikofarad. Ya. Itu sama dengan berapa nanofarad? Seribu pikofarad sama dengan berapa nanofarad? Nol koma 1 nanofarad, Pak. Salah. Salah. 0,001, Pak. Salah. Seribu pikofarad berapa nanofarad? 0,01, Pak. Salah. Royhan Jordi, ada Royhan Jordi ada Royhan Jordi. Ada ya? Ada, Pak. Oke, berapa NIM-nya Royhan Jordi? 0901. Ada, nama kau ini Royhan Jordi ini cak mana tulisannya? Royhan, pakai iya, Pak. Tulisannya Royhan Jordi pakai I juga. Iya, Pak. Royhan Jordinya pakai I juga. Berapa NIM-nya? 0901 0901. 1382. Oke. 1382. Bentar, Pak. 02 5112. 5112. Oke. Oke ya. Nomor 13. Rehan Jordi, 1000 pikofarad berapa nanofarad? 1 nanofarad, Pak. 1 nanofarad. Oke, benar. Sekarang 1000 nanofarad berapa mikrofarad? Mikofarad ya, Pak. 1000 nanofarad berapa mikrofarad?
1 mikrofarad, Pak. Oke, ngerti berarti kamu cara ngitungnya ya. Bagus. Kemudian Muhammad Rafi Wardana sudah belum? Belum, Pak. Muhammad Rafi Wardana sudah belum? Belum, Pak. Halo? Belum, Pak. Muhammad Rafi Wardana sudah belum? Belum, Pak. Muhammad Rafi Wardana sudah belum? Belum, Pak. Halo? Tidak ada dengar suaranya. Muhammad Rafi Wardana sudah belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Dekat dikit muka kau tuh dengan mic kau tuh. Jadi kau kedengaran apa yang kau omong tuh. Jangan kau jauh-jauh sama itu. Ya, Pak. Baik, Pak. Berapa NIM kau? 090 Terus? 1138 Ya? 2025 Ya? 140, Pak. Oke. 140, oke. Sekarang kapasitor itu ya ada 3 macam. Coba sebutkan 3 tipe kapasitor. Halo? Kapasitor keramik, Pak. Aku kuatkan dikit suaranya. Kapasitor keramik, kapasitor polister, kapasitor mika. Salah. Bukan itu. Jadi ada 3 bagian tipe kapasitor. Apa saja? Kapasitor, Secara umum dulu. kapasitor elektrostatik, Pak. Terus? Kapasitor elektrolitik Terus? dan elektrochemical, Pak. Oke, apa itu elektrochemical? Kapasitor elektrochemical itu apa? Apa itu elektrochemical? Halo? Apa tuh elektrochemical? Elektrochemical tuh, Pak, kalau tidak salah memiliki Kuat. Halo? Elektrochemical tuh, Pak, memiliki kapasitansi besar dan arus bocor kecil, Pak. Apa itu elektrochemical? Itu keunggulannya. Saya tanya, kapasitor elektrochemical itu kapasitor yang cak mano? Kapasitor elektrochemical tuh, Pak, listrik yang dihasilkan dari bahan kimia, ada, Pak? Kok listrik yang dihasilkan dari bahan kimia? Kapasitor elektrochemical itu kapasitor yang gimana? Kalau listrik yang dihasilkan dari bahan kimia, bingung aku. Kita ini bicara masalah kapasitor. Pembangkit listrik. Kapasitor elektrochemical itu, Pak, yang termasuk kapasitor jenis baterai sama acu, bukan, Pak? Astagfirullah. Aku bukan nanya ke contoh barangnya, itu contoh barangnya baterai. Sekarang kapasitor elektrochemical itu seperti apa, cak mano?
Apa? Kapasitor elektrochemical tuh? Kapasitor yang bahan di elektriknya terbuat dari bahan kimia, baik bahan kimia cair maupun padat, Pak. Nah, baru benar. Yang ditanya tuh itu. Kalau contohnya baru aki, baterai. Terus dia punya nilai kapasitas yang tinggi, harus bocornya kecil. Itu baru sifatnya. Ya? Ya, Pak. Baik, Pak. Nah, lanjut ke Putri Nova Aprianti sudah belum? Belum, Pak. Oke, Putri Nova Aprianti. Saya tulis namanya dulu ya. Putri Nova Aprianti gimana bentuk Aprianti ini? Putri Aprianti tidak ada pakai itu ya. Gimana tulisan Aprianti tadi? Aprianti. NIM-nya berapa Putri Nova Aprianti? 090 090 terus 11 oke. 38 terus 20 25 oke. 132. Tuh, 22 ya. Oke ya. Nah, sekarang Putri. Apa itu kapasitor elektrostatik? Adalah kelompok koleksi yang dibuat dengan bahan elektrik keramik. Apa? Ulangi. Kelompok koleksi yang dibuat dengan bahan Koleksi apa? Koleksi perangko, koleksi lukisan. Kok kelompok koleksi? Kelompok koleksi. Apa saya salah ketik ya? Saya bukan ngetik koleksi. Apa itu kapasitor elektrostatik? kelompok kapasitor, Pak. Ya, ulangi. Kelompok kapasitor. Kapasitor. Kapasitor apa? Kelompok kapasitor. Terus? Kelompok kapasitor terus? Yang dibuat Hah? dengan bahan keramik. Selain keramik apa lagi bahannya? Film dan kah. Film itu apa dia? Film tuh. Maksud itu bioskop ya? Apa film tuh? Maksudnya bioskop. Film tuh apa maksudnya? Filmika, Pak. Ya, film tuh apa dia? Film tuh. Bahan material seperti polyester. Nah, jadi dia tuh kayak plastik, kayak yang bahan-bahan kayak plastik yang tembus pandang itu, itu namanya polyester, ya, dari bahan polyester. Nah, biasanya kapasitor elektrostatik ini untuk yang kapasitornya besar, apa kapasitornya kecil? Kecil, Pak. Kecil. Jadi dia mencari yang kapasitasnya kecil ya, bukan yang besar ya. Oke ya. Bentar ya. Saya share dulu. Nah, ini kelihatan nggak di kamu? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Jadi baru 15 orang. Ya. Nah, saya ini mau tes PCR dulu sebentar. Ya, nanti ngantri sebentar. Nanti setelah saya tes PCR,
saya masuk lagi kelas ini, kita lanjutkan lagi tanya jawabnya. Silakan belajarlah dulu yang belum kebagian. Atau yang nilainya masih 0. Saya beri kesempatan untuk ujian ulang. Ya, yang sudah nilainya 100, tidak ada masuk lagi, tidak apa-apa. Jam kedua kakek. Ya, yang sudah nilai 100, tidak masuk, tidak apa-apa. Tapi kalau yang nilainya masih di bawah 100, atau masih 0, saya beri kesempatan untuk atau yang belum kebagian giliran untuk tanya jawab, saya beri kesempatan untuk nanti sebentar lagi. Saya tes PCR dulu sebentar, nanti setelah saya habis tes PCR, setelah ngantri, saya masuk lagi kelas ini. Ya, oke, paham ya? Nama saya salah Pak itu. Gimana? Tidak, Pak. Nama saya Pak. Di Excelnya Pak. Nama kau apa? GI Pak, bukan GE Pak. Oh, aku pikir Google kok nih. Gio. Oke, Iya. siapa lagi yang salah Makasih, namanya? Pak.